Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ratu Fajar dari 10 Manajemen Perkantoran 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas IPA saya dari bab 1 dan bab 2, yaitu energi dan perubahannya serta bumi dan antariksa. Demikian, mari kita lanjut. Sekarang adalah bab 1, yaitu tentang energi dan perubahannya. Apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau suatu perubahan. Satuan energi ada 3 macam ya teman-teman. Dalam sistem internasional satuannya yaitu Joule, dan dalam sistem CGS yaitu ERG, dan ada kalori atau bisa disebut kilokalori. Jenis-jenis energi ada 7, yaitu energi potensial, kemudian kinetik, mekanik, listrik, cahaya, panas, dan kimia. Di sini saya akan menjelaskan energi potensial terlebih dahulu. Energi potensial ada 2 macam. Dan pengertian dari energi potensial sendiri yaitu energi yang ada pada suatu materi dikarenakan lokasi atau strukturnya. Baik, sekarang adalah energi potensial elastis. Energi potensial elastis adalah energi yang ada pada suatu benda karena telah direnggangkan atau ditarik secara elastis. Kemudian ciri-ciri dari energi elastis tersebut yaitu bila benda itu berubah, maka energinya akan tersimpan. Dan bila benda itu kembali ke bentuk asal, maka energinya akan dilepaskan kembali. Dan energi potensial elastis juga bisa berubah menjadi energi kinetik teman-teman. Kemudian contoh dari energi potensial elastis yaitu ada busur panah, karet ketapel, dan pegas mobil. Kemudian rumus dari energi potensial elastis yaitu EP sama dengan setengah kali K kali E kuadrat, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule. Kemudian K adalah konstanta bekas dengan satuan N per M, dan E kuadrat yaitu perubahan panjang dengan satuan meter. Baik. Kemudian ada energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi ada dikarenakan perbedaan ketinggian suatu benda, dipengaruhi oleh massa benda. Massa benda yang semakin besar, maka energi potensial gravitasinya juga semakin besar. Kemudian ketinggian benda. Semakin tinggi suatu benda, maka semakin banyak energi yang akan disimpan. Kemudian tekanan gravitasi. Tekanan gravitasi yang semakin besar, maka energi potensial gravitasinya juga semakin besar. Contoh dari energi potensial gravitasi yaitu buah yang jatuh dari pohon, serta PLTA yang memanfaatkan energi ini di belakang benda. Energi potensial gravitasi memiliki persamaan EP kali sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, kemudian G adalah percepatan gravitasi dengan satuan M per S atau bisa disebut meter per sekon kuadrat. Kemudian H adalah ketinggian dengan satuan meter. Energi kinetik. Energi kinetik ada pada suatu benda yang mengalami pergerakan atau perpindahan. Ciri-cirinya yaitu dipengaruhi oleh massa benda dan kecepatan benda. Massa benda yang lebih besar, maka energi kinetiknya juga semakin besar. Dan kecepatan memiliki pengaruh yang lebih besar di energi kinetik daripada massa benda. Kemudian pemanfaatan energi kinetik yaitu pada pembangkit listrik tenaga angin, memanfaatkan pergerakan angin. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan gerak air. Kemudian ada pembangkit listrik pasang surut yang memanfaatkan gerak air yang maju mundur ketika pasang surut. Kemudian persamaan energi kinetik yaitu setengah kali M kali
V kuadrat, di mana EK adalah energi kinetiknya dengan satuan Joule, kemudian M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V kuadrat yaitu kecepatan benda dengan satuan M/s. Kemudian ada energi mekanik. Energi mekanik adalah energi gabungan dari energi potensial dan juga energi kinetik. Persamaannya bisa ditulis seperti EM sama dengan EP tambah EK, di mana EM adalah energi mekanik dengan satuan Joule, EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, dan EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule. Hubungan energi mekanik dan gerak vertikal, di mana benda yang ada pada suatu ketinggian maksimum, maka EM sama dengan EP, yaitu EK-nya sama dengan 0. Kemudian benda yang ada pada tengah-tengah lintasan, maka EP sama dengan EK, yang dimana EM-nya sama dengan 0. Kemudian benda yang telah jatuh, maka EM sama dengan EK, yang dimana EP-nya sama dengan 0. Baik, kemudian ada energi listrik. Energi listrik yaitu energi yang mudah digunakan oleh sebagian besar manusia dan dapat dikonversi menjadi energi lain. Dimanfaatkan untuk seperti yang berhubungan dengan listrik, seperti menyalakan komputer, laptop, TV, kemudian juga untuk transportasi, dan untuk peralatan pemanas rumah. Kemudian sumber listrik yaitu dari angin, air, panas bumi, matahari, nuklir, dan lain sebagainya seperti yang ada pada PPT yang telah saya buat. Kemudian ada 3 komponen utama pembangkit listrik, yaitu pusat pembangkit listrik, sistem transmisi, dan juga pusat beban. Baik, sekarang persamaan energi listrik ada 3, teman-teman, yang dimana B sama dengan V kali Q, B sama dengan V kali I kali T, dan B sama dengan I kuadrat kali R kali T, yang dimana W adalah energi listrik dengan satuan Joule, kemudian V adalah beta potensial dengan satuan volt, dan kemudian Q adalah muat arus dengan satuan kolom. Kemudian ada I yaitu kuat arus dengan satuan ampere. Kemudian T adalah waktu dengan satuan sekon, dan ada R yaitu hambatan dengan satuan ohm. Baik, sekarang adalah energi panas. Bisa disebut energi termal atau kalor, dan juga bisa dikategorikan menjadi energi kinetik. Mengapa dikategorikan menjadi energi kinetik? Dikarenakan energi panas mengalami perubahan, maksud saya perpindahan atau pergerakan. Kemudian sumber energi panas yaitu dari matahari, api, panas bumi, dan juga gesekan antara dua benda. Kemudian perpindahan panas yaitu ada 3, baik secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi, yang dimana konduksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat tanpa diikuti oleh partikel. Kemudian energi panas mengalami perpindahan secara konveksi, yaitu perpindahan kalor pada suatu zat, fluida, cair atau gas, dan dengan diikuti oleh partikel tersebut. Kemudian secara radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa zat perantara yang melalui perambatan gelombang elektronik. Contoh perpindahan energi panas dari konduksi, yaitu ketika kita memegang kembang api. Kemudian secara konveksi yaitu ketika kita memasak air, dan secara radiasi ketika kita merasakan panas matahari atau panas dari api unggun. Kemudian ada energi cahaya. Energi cahaya dihasilkan oleh gelombang elektromagnet.
titik sumber utama yang terbesar dan alami, yaitu matahari. Kemudian sifatnya yaitu merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, dapat diuraikan, dan dapat dibiaskan. Kemudian cahaya putihnya dapat diuraikan menjadi warna-warna yang berbeda. Contoh peristiwa cahaya yaitu pemantulan cahaya pada cermin, kemudian pembiasan pensil di dalam air, dan pembentukan matahari karena dispersi cahaya matahari. Kemudian ada energi kimia. Energi kimia yaitu energi yang terkandung pada suatu zat seperti makanan dan bahan bakar. Manfaat energi kimia pada tubuh yaitu untuk meningkatkan kesehatan, kemudian menambah energi, dan juga untuk menyimpan energi pada tubuh. Kemudian energi kimia yang terkandung dalam makanan ada pada karbohidrat, protein, mineral, dan lain-lain. Bahan bakar ada pada solar dan bensin. Kemudian fotosintesis. Tumbuhan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Kemudian bunyi hukum termodinamika 1 yang dicetuskan oleh James Prescott Joule berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Keuntungan dan kerugian dalam perubahan energi. Keuntungannya yaitu menghemat biaya, dan kerugiannya yaitu dampak pada lingkungan serta ketergantungan pada cuaca. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang energi terbarukan. Apa sih energi terbarukan itu? Nah, energi terbarukan adalah energi yang dapat menggantikan peran energi utama atau energi konvensional. Bisa disebut sebagai energi konvensional ya teman-teman. Contohnya seperti bahan bakar fosil. Kemudian sumber diperolehnya energi terbarukan ini bersumber dari energi yang dapat diperbarui juga ya teman-teman. Contohnya seperti matahari, angin, air, kemudian panas bumi. Kemudian teman-teman, ada berbagai macam jenis contoh energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air atau kita bisa sebut hydropower. Dan faktanya hydropower adalah energi terbarukan pertama yang digunakan atau dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Kemudian ada pembangkit listrik panas bumi atau bisa disebut geothermal, dimanfaatkan untuk memanaskan atau mendinginkan suatu ruangan dan juga membangkitkan listrik ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya pembangkit listrik tenaga angin atau disebut wind power, yaitu sumber energi terbesar kedua setelah sel surya. Kemudian teman-teman, ada yang namanya biodiesel, yaitu terbuat dari tumbuhan yang mengandung lemak nabati. Kemudian ada bioetanol, yaitu bahan bakar berbentuk etanol, dan juga ada biogas. Nah, biogas ini teman-teman adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan organik yang diproses oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Kemudian teman-teman, ada sel surya. Sel surya adalah suatu perangkat untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, pembangkit listrik tenaga nuklir atau energi nuklir ini diperoleh dari pecahan atom uranium dari fisi nuklir itu sendiri teman-teman.
Baik teman-teman, sekarang kita sudah memasuki bab 2, yaitu tentang bumi dan antariksa. Baik teman-teman, sekarang kita telah memasuki bab 2, dan saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu gravitasi dan struktur bumi serta atmosfer. Nah, apa sih itu gravitasi? Gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara benda-benda di alam semesta untuk menjaga benda-benda di permukaan bumi dan atmosfer tetap berada pada tempatnya. Kemudian struktur bumi. Struktur bumi terdiri dari beberapa lapisan, yaitu seperti kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Kemudian ada atmosfer, terdiri dari troposfer, stratosfer, kemudian ada mesosfer, termosfer, dan juga eksosfer. Kemudian ada cuaca, iklim, dan musim. Pengertian dari cuaca sendiri yaitu keadaan udara pada saat tertentu di wilayah tertentu. Kemudian ada iklim. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata yang meliputi wilayah luas dan waktu lama. Kemudian musim. Musim adalah periode dalam setahun dengan kondisi cuaca dan iklim khusus. Kemudian faktor yang memengaruhi musim dan iklim adalah dari tekanan udara, suhu udara, kelembapan udara, angin, serta curah hujan. Seperti yang kita ketahui, musim utama di Indonesia ada 2 ya teman-teman. Yang pertama yaitu musim hujan dan kedua adalah musim kemarau. Nah, kenapa sih terjadi musim hujan? Musim hujan terjadi karena tekanan udara dari Asia lebih tinggi, sehingga angin monsun barat bergerak menuju Indonesia. Kemudian musim kemarau terjadi karena tekanan udara dari Australia lebih tinggi, sehingga menyebabkan angin monsun timur mengalami pergerakan. Kemudian gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena getaran di permukaan bumi disebabkan oleh pelepasan energi di dalam bumi. Kemudian ada 3 jenis gempa bumi, yaitu dari gempa bumi tektonik, vulkanik, dan juga runtuhan. Gempa bumi tektonik terjadi karena pergeseran lempeng bumi dari litosfer. Kemudian ada gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik yaitu gempa bumi yang terjadi di daerah pegunungan dan juga di sekitar daerah yang melakukan kegiatan vulkanik. Dan juga pergeseran magma atau lava di dalam gunung akan memicu gempa bumi vulkanik ini, teman-teman. Kemudian ada gempa runtuhan. Gempa runtuhan terjadi karena runtuhan batuan seperti bebatuan di sekitar gunung. Kemudian umumnya yaitu pada tanah longsor. Kemudian gelombang seismik. Gelombang seismik adalah gelombang yang merambat di dalam bumi dan permukaan bumi akibat gempa bumi. Kemudian ada mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah upaya mengurangi dampak bencana melalui kebijakan dan peraturan. Baik, sekian presentasi IPA bab 1 dan bab 2 yang telah saya rangkum. Saya harap dengan menonton video ini teman-teman mungkin sedikit lebih bisa memahami materi yang ada di bab 1 dan bab 2. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. Sekali lagi, terima kasih ya teman-teman.
Jenis-jenis mitigasi bencana ada dua, yaitu mitigasi bencana struktural dan non-struktural. Kalau mitigasi bencana struktural yaitu upaya dengan cara membangun prasarana menggunakan teknologi, dan sedangkan struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana dengan mengikuti kebijakan dan peraturan.